Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul penundukan diri kepada Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib menghindarkan manusia dari tanggung jawab, seakan-akan anugerah mengubah kehidupan ini menjadi serba gratis. Padahal justru sebaliknya, anugerah menempatkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Anugerah menempatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sempurna, seperti Bapa di surga. Hal ini membuat perjalanan hidup orang percaya menjadi sangat berat. Tetapi ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yaitu menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Bila kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam hal ini, hendaknya kita tidak berpikir bahwa status sebagai anak Allah dapat melekat selamanya dan tidak bisa hilang. Seakan-akan tidak ada perubahan lagi. Anugerah untuk menjadi anak-anak Allah disediakan oleh Allah Bapa. Tapi respon seseorang juga menentukan apakah ia menerima anugerah tersebut atau menolaknya. Respon ini loh. Respon itu juga seperti garis panjang, bukan sebagai satu titik. Nah, menyadari hal ini, betapa mahal kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, karena tidak mengerti tanggung jawab sebagai umat pilihan ini, saudaraku, banyak orang Kristen dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang menguasai hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang seperti ini tidak menghadirkan kerajaan Allah, tetapi kerajaannya sendiri. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti tanggung jawab ini, sehingga mereka hidup tanpa tujuan. Mereka mengisi hari hidupnya dengan segala kesibukan, tetapi tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini kenyataan yang bisa kita lihat dalam kehidupan banyak orang Kristen. Ya. Saya percaya kalau saudara sadar ini, saudara bisa bertobat dan berubah. Pasti kalau saudara mau berubah. Nah, banyak orang mengisi hari hidupnya dengan kesibukan tapi tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sudah terlalu lama sesat, sebagian besar mereka sampai pada keadaan tidak bisa diubahkan. Sudah tidak bisa diubahkan. Nah, ini dia, saudara, kenyataannya. Saya percaya saudara yang mengerti ini dan mau berubah, pasti Tuhan rubah. Ya, kita harus menjadikan Tuhan itu memang tujuan hidup satu-satunya. Jadi kalau kita hidup di bumi ini, orientasi kita memang hanya kerajaan Allah. Supaya kita tidak mencintai dunia dan semua kegiatan yang kita lakukan itu memang berorientasi pada kesukaan hati Allah, bukan pada kenyamanan hidup kita. Ya, banyak orang yang hidupnya masih dibelenggu oleh kesenangan-kesenangan yang tidak pernah habis. Mereka orang-orang yang tidak menghormati Allah secara pantas. Mereka menghargai harta dunia lebih dari Tuhan. Ini tindakan tidak menghormati Allah. Nah, mereka merasa sudah menghormati Allah sebab mereka memuji, menyembah Allah di gereja, ya. Tapi menghormati Allah itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan di gereja. Dalam sikap hati setiap hari. Sejak di bumi, orang percaya harus berlatih untuk selalu menyukakan hati Allah. Sebab kerajaan Tuhan Yesus Kristus nanti tidak boleh ada tindakan yang melukai hati Bapa. Maksudnya di kerajaan Tuhan Yesus nanti tidak boleh ada orang
yang tindakannya melukai hati Bapa. Jadi kalau ada orang yang masih melukai hati Allah sekarang ini, dia tidak akan masuk surga. Maka kalimat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga harus terwujud sekarang dalam hidup seseorang sejak di bumi. Dan itu bukan hanya kalimat doa yang diucapkan, tapi harus dikenakan, di mana selama di dunia sudah hidup dalam pemerintahan Allah. Jadi sebelum masuk surga sudah hidup dalam pemerintahan Allah. Sejak sekarang di bumi harus sudah belajar menciptakan kehidupan yang hanya menyukakan hati Allah. Dengan berusaha untuk hidup menyukakan hati Allah, seseorang membangun kepastian apakah dirinya layak masuk kerajaan surga atau tidak. Ya, jadi untuk membangun kepastian masuk surga itu, seseorang harus berjuang untuk bisa menemukan dirinya sudah berkenan kepada Bapa, dirinya sudah menghormati Allah Bapa, dirinya sudah benar-benar hidup dalam penghormatan kepada Allah, tidak melukai hati Bapa di surga. Banyak orang Kristen yang kepastian masuk surganya hanya dibangun dari keyakinan. Keyakinan yang dibangun dari pikiran secara kognitif, penalaran, teologi, bukan dari pengalaman berjalan dengan Allah. Mereka merasa yakin pasti masuk surga. Keyakinan mereka tidak dibangun dari realita kehidupan melakukan kehendak Allah, tapi hanya sebuah keyakinan di dalam pikiran. Keyakinan seperti itu tidak memiliki dasar yang kokoh dan real yang bisa menyesatkan dan menipu. Keyakinan harus dibangun di atas fakta kehidupan setiap hari, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, ya. Saya percaya kalau kita jujur dan melihat diri kita sendiri belum beres, kita mau berubah, itu jalan untuk masuk surga. Itu saudaraku, ya. Saya percaya kalau kita tulus, kita akan diubahkan oleh Tuhan, ya. Saudaraku sekalian yang kasih, jadi keyakinan masuk surga itu harus dibangun dari realita kehidupan, bahwa kita benar-benar sudah tidak lagi melukai hati Allah, ya. Sudah tidak lagi melukai hati Allah, ya. Orang yang memiliki kepastian masuk surga ini, orang-orang yang menyerahkan wilayah pemerintahan hidupnya kepada Tuhan secara mutlak sejak di dunia ini. Dan hal ini akan nampak sangat jelas, ya, dalam kehidupan seseorang, dan orang harus bisa merasakannya sendiri, apakah hidupnya benar-benar telah dalam ketertundukan kepada Allah dan telah menyerahkan seluruh wilayah hidupnya kepada Allah atau belum. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki wilayah hidup yang mestinya ditundukkan kepada Allah, tapi tidak. Kalau orang menyerahkan wilayah hidupnya kepada Allah, itu kebesaran hidup seorang anak Allah loh, di mana wilayah hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Dalam kekuasaan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah, di mana Allah menjadi majikan atau Tuhan hidupnya. Dengan penundukan diri kepada Tuhan, seseorang tidak berdaulat sendiri, ia tunduk kepada kedaulatan pemerintahan Allah yang ada di atasnya. Nah, pada dasarnya wilayah yang dikuasai adalah bagian dari kekuasaan Allah. Ya, kalau orang tidak mau tunduk, ya, maka ia tidak menyerahkan wilayah hidupnya itu kepada Tuhan. Mestinya wilayah hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan, dan pusat pemerintahan kita adalah kerajaan surga. Ya, jangan menjadi raja-raja kecil yang tidak tunduk kepada Allah, tapi raja-raja kecil yang tunduk kepada kedaulatan Maharaja kita. Kita memang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan kita tundukkan kepada Allah, sehingga Allah menjadi raja di atas segala raja, dan kita menundukkan diri secara mutlak dan penuh kepada Allah. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.